Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang baik, Allah yang senantiasa beserta kita. Amin. Pada kesempatan ini kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam hadirannya. Biarlah kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Kita awali dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami mau masuk dalam hadirat Engkau. Tuhan, ampuni, sucikan, kuduskan, layakkanlah hidup kami. Layanan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang bertata di atas setiap puji-pujian umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memelawat kami pribadi, lipas pribadi, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Jamahan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan memiliki pada bagian dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Aku puji, aku sembah, ya Yesusku, Kau Tuhan. Yeah.
menaikkan pujian lebih dari pemenang. Ketika kita bersama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Dalam segala Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis terkalahkan, iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari saya berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibaratkan hatinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Memberikan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibaratkan hatinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Memberikan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Memberikan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkanlah hatinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Memberikan gerejanya, kita lebih dari pemenang saat kita bersama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita tunggu dalam suatu pujian. Siapkan hatiku ya Tuhan. Berbicara melalui
Berbicara melalui firman-Mu, Kau yang menghiburkan yang susah, kuatkan yang lemah. Tegurlah bila ku bersalah padamu. Oh Yesusku, beriku kemampuan untuk melakukan segala firman-Mu. Yesusku, oh Yesusku, beriku kekuatan untuk mentaati segala firman-Mu. Agar ku mencapai kesempurnaan sampai Engkau datang. Siapkan hatiku ya Tuhan. Mari sudah semangat bangkit berdiri. Siapkan hatiku ya Tuhan. Berbicara melalui firman-Mu, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah. Tegurlah bila ku bersalah padamu. Siapkan hatiku ya Tuhan. Siapkan hatiku ya Tuhan. Berbicara melalui firman-Mu, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah. Tegurlah bila ku bersalah padamu. Oh Yesusku, beriku kemampuan untuk melakukan segala firman-Mu. Yesusku, oh Yesusku, yang kami berserah. Beriku kekuatan untuk melakukan segala firman-Mu. Agar ku mencapai kesempurnaan sampai Engkau datang. Oh Yesusku, beriku kemampuan untuk melakukan segala firman-Mu. Oh Yesusku, beriku kekuatan untuk melakukan segala firman-Mu. Agar ku mencapai kesempurnaan sampai Engkau datang. Agar ku mencapai kesempurnaan sampai Engkau datang. Agar ku mencapai kesempurnaan sampai Engkau Terima kasih Bapak di dalam kerajaan surga atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Kami belajar untuk memuji, memuliakan Engkau. Engkau hadir di atas pujian-pujian kami, dan saat ini Engkau curahkan Roh Kudus double porsi, urapi kami hamba-Mu, hubungkan
lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir memenuhi tubuh, jiwa dan roh kami. Berkati setiap pribadi dengan urapan baru, sehingga Roh Kudus-Mu mendidik, melatih kami memahami apa yang direncana dan kehendak Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Kau berbicara. Kami siap Tuhan untuk Kau berkati, untuk Kau sembuhkan yang sakit. Kami siap Engkau latih. Kami siap Engkau murnikan hidup kami Tuhan. Curahkan Roh-Mu untuk memahamkan anak-Mu, karena kedatangan-Mu sudah diambang pintu. Kau yang maha dahsyat Tuhan, Kau tidak pernah gagal untuk menuntun kami sampai rencana-Mu digenapi. Berkat-Mu Kau limpahkan bagi kami semuanya. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, supaya dengan kebenaran firman Tuhan kita dituntun ke dalam rencananya yang maha sempurna. Kita kembali membaca dalam Yesaya pasal 46 ayat yang ke-11. Yesaya pasal 46 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Ia memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Terima kasih. Saya bacakan bahasa Jawa dalam terjemahan tahun 81. Kang nimbali manuk galak saka ing wetan, lan wong kang nindakake putusan ingsun kang asale saka negara kang adoh, ingsun wis ngandika mangkono lan aku bakal sun nindakake. Ingsun wis ngerancang mangkono lan iku bakal sun wujudake. Terjemahan tahun 94. Aku nimbali wong saka wetan, tinimbalanku bakal nyambar kaya manuk garuda, lan aku bakal nindakake rancanganku. Aku wis ngandika lan kuwi mesti kelakon. Aku wis ngerancang mangkono lan iku bakal ndak wujudake. Puji Tuhan saudara, kita akan masuk season kedua mengenai tema ini, yaitu siapakah Satrio Piningit menurut kitab Wahyu. Ya, kita orang Kristen punya Alkitab. Satrio Piningit itu bahasa Jawa. Seorang satria itu kalau bahasa Indonesia umum. Di sini ini dibicarakan di seluruh Indonesia, diperdengarkan mengenai Satrio Piningit. Nah, kita bicara karena kita ini yang memiliki, itu yang kita yakini, saya yakini bahwa itu nanti yang disebut dalam bahasa Jawa Satrio Piningit itu bakal muncul saka ing antarane awake dhewe.
Amin. Mereka orang itu akan muncul dari antara kita. Kalau sudah 2 kali saya sampaikan mengenai siapakah yang pertama, Satrio Piningit menurut kitab Wahyu. Tapi yang ini suatu pertanyaan, siapakah Satrio Piningit itu menurut kitab Wahyu? Contoh 2 kali adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu dipingit, dikhususkan oleh Tuhan selama 80 tahun. Dididik, dilatih oleh Tuhan 80 tahun. Sekarang saudara, tokoh ini saya akan angkat lagi yang namanya Yusuf. Yusuf ini dipingit oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan itu selama 13 tahun. Kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal 41, sampai Yusuf itu dilantik oleh Firaun untuk mengelola 7 tahun panen gandum, kelimpahan gandum di Mesir. Setelah itu 7 tahun masa kesukaran, itu 7 tahun. Yang dipercaya untuk mengelola itu adalah Yusuf. Tetapi saudara, sebelum dilantik itu, selama 13 tahun itu bagaimana kondisinya Yusuf? Supaya ini menjadi suatu sumber untuk kita meneliti ciri-ciri Satrio Piningit itu seperti apa. Jadi nanti kalau saudara berjalan di tengah-tengah masyarakat, mendengarkan berita melalui berita-berita di televisi maupun YouTube dan sebagainya, saudara bisa amati apakah ini Satrio Piningit. Nah, ciri-cirinya yang kita lihat, kita dengarkan dalam 2 ibadah mengenai kisahnya Musa itu bagaimana, dan kita akan perhatikan kisahnya Yusuf. Kita perhatikan supaya kita mendapatkan berkat dari kisahnya Yusuf ini. Sebelum dilantik oleh Tuhan berkuasa di Mesir waktu itu, Yusuf di rumahnya Potifar. Ini kisah yang saudara sangat hafal kalau saudara perhatikan. Jadi ayat 1 sampai 6 itu Yusuf di rumahnya Potifar. Tuhan selalu menyertai Yusuf sehingga rumahnya Potifar itu dibuat berhasil oleh Tuhan. Lantas yang kedua, ayat 7 sampai 13 itu Yusuf menang menghadapi pencobaan. Bagaimana caranya Yusuf bisa menang? Yusuf memegang teguh firman Tuhan, ajaran didikan yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Nah, ini dipegang oleh Yusuf, dan Yusuf sendiri mendengarkan, melihat apa yang akan terjadi hari esok, masa depan hidupnya. Itu dipegang teguh oleh Yusuf. Ini Yusuf menang menghadapi pencobaan. Pencobaannya apa yang Yusuf hadapi? Saat keberhasilan, perhatikan, saat keberhasilan ekonomi dipercayakan oleh Yusuf di rumahnya Potifar, disitulah Yusuf digoda oleh istri Potifar. Ya kan? Istri Potifar jatuh cinta sama Yusuf. Berulang-ulang kali dicoba, dibujuk-bujuk supaya bisa tidur bersama-sama dengan istri Potifar. Tapi Yusuf katakan, apakah aku harus melakukan dosa yang besar ini di hadapan Allah dan di hadapan sesama?
Berikutnya Yusuf dibujuk, ditarik-tarik. Saat itu betul-betul iblis itu mau mencekik Yusuf. Seluruh orang-orang di rumahnya Potifar supaya pergi semua, kecuali Yusuf dengan istri Potifar di situ. Yusuf dipaksa, Yusuf tidak mau. Akhirnya bajunya Yusuf ditarik, Yusuf lari. Nah ini Yusuf itu menghadapi cobaan. Kalau itu mematikan, tinggal lari, jangan malah mendekat. Jadi Yusuf di situ menang menghadapi cobaan. Terus yang ketiga, ayat 18 sampai 19, Yusuf difitnah oleh istri Potifar bahwa Yusuf itu memaksa untuk tidur bersama dengan istri Potifar. Mendadak di situ suaminya Potifar dikasih berita itu langsung. Itu ayat 20 sampai 23, Yusuf dipindah tempatnya di penjara. Tetapi di sana Yusuf selalu disertai Tuhan. Jadi kalau orang itu difitnah, tetap hatinya benar, tenang, di situ teruji. Di penjara itu Yusuf selalu disertai Tuhan. Haleluya. Sekarang saudara, masuk hal yang Yusuf itu dilantik menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itu dia diambil dari penjara. Itu kalau saudara membaca dalam kisahnya, Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Jadi kisahnya di sana, dia dilantik menjadi Perdana Menteri. Coba kita baca ayat 37 sampai 46. Begini bunyi firman Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Ya, terus Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. terima kasih saudara. Ini kalau saudara mengingat tema yang di atas ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yusuf itu diangkat dari penjara, terus dilantik, dipercaya oleh Fir'aun menjadi Perdana Menteri. Sepertinya sangat simpel sekali, tetapi proses demi proses yang Yusuf hadapi, sampai Yusuf itu seorang diri selama 13 tahun. Saudara-saudara menjual dia di Mesir
Istri Potifar memfitnah dia. Yusuf dijebloskan dalam penjara. Yusuf tenang hatinya. Apa yang aku terima akan terjadi. Nah saudara, kalau saudara mengalami kondisi posisi seperti Yusuf itu, saudara berpegang teguh akan firman Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Ini Yusuf seorang pemuda. Ini Yusuf seorang pemuda yang menjaga kemurnian hati. Kemurnian hati, ketulusan hati, kesungguhan di dalam mengerjakan segala pekerjaan. Kalau Yusuf tidak dengan segenap hati dalam mengerjakan pekerjaan yang dilihat di rumahnya Potifar, tidak mungkin Tuhan memberkati. Jadi saudara, jadilah seperti Yusuf. Bukan cuma yang muda, pemuda-pemudi, tapi semua untuk kita. Baik bapak, ibu, kakek, nenek. Ayo, kalau rindu disertai Tuhan, jaga kemurnian hati. Jaga hidup sebagai bait suci. Supaya apa? Kalau bait suci itu dijaga kemurniannya, Tuhan itu menyertai. Haleluya. Tuhan itu menyertai dimanapun saudara berada. Sekalipun saudara jauh dari orang tua. Yusuf itu jauh dari orang tua. Di dalam usaha, bekerja, melakukan tugas-tugas di rumah Potifar, dia seorang diri. Dia sanggup mengelola bawahannya. Kalau saudara sedang merintis pekerjaan, tapi kalau pekerjaan itu ditekuni, akhirnya Tuhan memberkati, saudara akan memiliki karyawan-karyawan yang tidak sedikit. Amin. Satu, jaga kemurnian hati. Itu seperti Yusuf. Nah saudara, di saat Yusuf itu dilantik menjadi Perdana Menteri di Mesir, sekarang dia berkuasa di Mesir waktu itu. Nah, saudara, sekarang setelah Yusuf itu diberi kekuasaan, bagaimana sikapnya Yusuf? Apakah berubah? Coba kita baca sikap hatinya Yusuf setelah diberi kekuasaan di Mesir. Kita akan membaca Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 5. Ini kita perhatikan baik-baik supaya kita tidak salah menilai terhadap sesama. Ini bunyi firman Tuhan. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya, ayat 2. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Ya, saudara. Yusuf berkata terus terang, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Yang ditanya bapaknya, karena bapaknya selama itu dia sangat sedih.
Yusuf dikabarkan sudah meninggal. Yusuf berkabung. Yusuf sangat sedih. Ini Yusuf yang pertama kali ditanyakan bapak. Sebab itu disarankan oleh firman ini, hormatilah ayah dan ibumu. Selain bapak ibumu itu masih bisa ditanya. Selagi bapak ibumu itu masih hidup, jalin komunikasi dengan orang tua dengan baik, dengan rendah hati, dengan sopan, dengan etika. Sekali lagi, ini Yusuf menerangkan seperti ini, tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. ya. Terus Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ya, ini ingat ya, Yusuf tidak membicarakan yang kamu pukuli di ladang itu, yang kamu masukkan, jebloskan di sumur saat itu, tidak. Yang kamu jual di Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Terus, Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. terus, Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. jadi Yusuf tahu kelaparan sudah 2 tahun. Saudara-saudaraku, ya katakan begitu. Yusuf tahu karena Yusuf itu yang menerima pewahyuan. Mimpi yang dimimpikan Firaun, Yusuf yang mengartikan. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Hal ini, saudara, suatu saat di dunia ini akan terjadi seperti ini. Tetapi berbahagialah saudara yang memperhatikan firman ini. Kalau saudara nanti mendengar orang itu dilantik, kalau dalam mengikuti pengajarannya, dunia mengalami kelaparan, kegoncangan, saudara akan terpelihara oleh kuasa Allah. Amin. Ini akan terjadi. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya saudara, bagaimana Yusuf itu sangat paham pimpinan Tuhan. Sekali lagi, Yusuf sangat paham hidupnya itu yang memimpin Tuhan, yang menyertai Tuhan sendiri. Haleluya. Ini saudara, Yusuf tidak mengancam saudara, tidak dia. Coba kalau ngancam, dulu kamu mukuli aku, dulu kamu masukkan aku dalam sumur, betapa sakitnya saat itu, kamu jual aku ke Mesir. Dia tidak begitu. Setelah dia diberi kekuasaan seluruh Mesir, satu persatu, Bapak Ibu perhatikan ini. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku
aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. 13 tahun dipingit, itu bahasa Jawa, dikhususkan itu Yusuf. Setelah dilantik oleh Firaun, dilantik oleh kuasa Tuhan, dia berkuasa di Mesir. Berarti saudara, nanti seorang hamba Tuhan, kekasihnya Tuhan, kalau sudah waktunya dilantik Tuhan, Israel atau Yakub itu punya 12 anak laki-laki, 1 perempuan. Yang dipilih 1, bukan gereja, saudara, bukan gereja, oknum, individu 1 untuk saudara-saudaranya. Di dunia ini banyak berbagai organisasi gereja, tapi dari kalangan umat Tuhan itu, dari pilihan-pilihan Tuhan itu, nanti ada yang terpilih 1 secara khusus dari negara yang berlambang burung Garuda. Itu bahasa Jawa, burung Garuda. Ciri-cirinya seperti Yusuf ini, hatinya itu bermurah. Yusuf tidak pendendam. Coba kalau pendendam, walah dulu nyiksa aku, dek waktu jaya menyiksa aku, ayo sekarang. Ini Yusuf, saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Yusuf ini dan saudara-saudara ibarat para gembala-gembala umat. Kalau waktu itu mereka menggembalakan kambing domba masing-masing. Yusuf juga mengembalakan kambing dombanya ayahnya, Yehuda dan sebagainya. Itu mengembalakan kambing domba ayahnya. Sekarang kita yakini firman ini, baik bahwa dari kalangan kita, dari Indonesia secara khusus, pemimpin yang 1 ini munculnya. Tapi di bawahnya nanti Wahyu pasal 10 itu ada 7 yang menerima suaranya, diperdengarkan kepada 70 penghulu, hulu balang umat manusia dan sebagainya. Itu hierarki. Dan ini selama ini belum muncul, belum dilantik. Nanti kalau sudah waktunya, saudara, dilantik. Tapi di situ kalau saudara perhatikan kondisinya itu, baik perekonomian, baik negara, suhu politik seluruh dunia akan mengalami kegoncangan. Mereka pemimpin negara sudah mengatur strategi bagaimana supaya ekonomi itu meningkat dan meningkat. Tetapi terjadilah di situ semakin merosot karena banyak biaya-biaya dikeluarkan untuk mengatasi bencana alam. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, akan timbul peperangan sana sini, akan timbul kelaparan. Itu terjadinya ekonomi merosot karena untuk menolong masyarakat. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nanti kalau yang namanya Yusuf akhir zaman itu dilantik, Yusuf akhir zaman ini kalau dilantik, itu menjadi berkat untuk orang pilihan
intern seluruh dunia. Setelah itu untuk Mesir seluruh lapisan umat manusia. Itu yang disebut Yusuf akhir zaman atau Satrio Piningit. Itu nanti akan menjadi berkat untuk seluruh lapisan umat manusia, seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di Indonesia maupun di berbagai benua di dunia ini. Waktu di Mesir itu satu yang dipilih Tuhan, yaitu Yusuf, untuk memelihara umat pilihannya pertama. Terus untuk Mesir. Jadi sekali lagi, ini nanti kalau Satrio Piningit Tuhan lantik, itu bukan cuma untuk satu golongan, tapi untuk seluruh golongan yang menerima didikan ajarannya akan terpelihara, akan terlindungi. Tapi ingat, Yusuf tidak pendendam. Catat baik-baik, Yusuf tidak pendendam. Haleluya. Ini cirinya ini. Kalau dibilang ini Satrio Piningit akan muncul orangnya ini. Tapi kalau orang itu pendendam, nah itu bisa ada tanda tanya, itu apa kebenar. Nah ini kita akan baca Efesus pasal 4 ayat 22. Ya, 22 sampai 32. Efesus pasal yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. 25, 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oh saudara, luar biasa. Ini Yusuf, orangnya itu tidak pendendam. Padahal kalau dia dendam, udah perintah aja pasukan tentara yang ada di situ untuk membantai saudara-saudaranya. Bisa, tetapi Yusuf hatinya bermurah hati, murah dalam memberikan ampun, murah dalam memberikan perhatian. Jadi Yusuf itu sudah mencerminkan pribadinya sebagai orang pilihan Allah. Jadi ayat 26 ini dikatakan, apabila kamu menjadi marah,
Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau saudara marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya kalau kamu marah itu jangan sampai kehilangan kasih Allah Bapa. Kalau sadar punya kasih, ya cepat mengampuni sesama, cepat berdamai. Jangan beri kesempatan iblis. Kalau pendendam itu iblis masuk, menyiksa dirinya, membuat orang itu tersiksa, dirinya tersiksa. Itu kalau orang pendendam. Bahkan itu bisa menimbulkan dalam dirinya timbul penyakit secara jasmani. Pertama penyakit rohani, kedua penyakit jasmani, ketiganya penyakit ekonominya semakin merosot. Itu kalau orang pendendam. Sebab itu ayo, kalau ada sesamanya salah dalam perkataan, salah dalam sikap, tidak usah menunggu matahari terbenam, secepatnya berikan pengampunan. Sampai, ya ini saudara, sangat simpel yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Kamu selumbar kecil di mata sesamu kamu lihat, tetapi balok di matamu kamu tidak lihat. Coba, selumbar kecil kamu utek-utek, kamu singgung-singgung terhadap saudara. Nah, kamu punya balok di matamu, kamu tidak buang. Ini supaya cepat sadar bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Amin. Tidak ada yang sempurna. Kalau menyadari seperti itu, cepatnya mengampuni, cepat berdamai. Oh iya ya, aku pun salah. Di hadapan Tuhan dosaku lebih banyak. Nah, secepatnya mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni sesamamu, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Lebih baik kita cepat berdamai, dan kalau kita berdamai, iblis tidak masuk. Seringkali Tuhan itu mengirimkan malaikat menjaga, memagari, tapi dibobol sendiri dari dalam yang dipagari itu. Bagaimana caranya membobol dari dalam? Dari dalam itu perang, marah-marah, emosi. Suami istri ada emosi, suami sama istri emosi. Nah, coba cepat berdamai, rukun. Kalau rukun itu Mazmur pasal 133, Tuhan itu hadir, Tuhan itu memerintahkan berkat kehidupan. Amin. Kalau dalam usaha itu di situ dijaga hatinya damai, menjaga toko damai hatinya dengan Tuhan, menjaga kemurnian hati. Tuhan itu perintahkan berkat. Orang dinyono-nyono bahasa Jawanya, tidak disangka-sangka. Yusuf yang berapa tahun? 13 tahun mengalami siksaan, deraan, tetapi saatnya Tuhan, waktunya sudah genap, Yusuf dilantik sesuai dengan firman yang dia terima. Nah saudara, jadi Yusuf ini orangnya tidak pendendam, orangnya itu peramah. Sekalipun sudah diberi kekuasaan, kepercayaan, dia tetap rendah hati terhadap saudara-saudaranya. Dia rendah hati. Nah saudara, sekali lagi kita kembali kepada Kejadian pasal yang ke-45 ini, supaya berkat Tuhan utuh dalam kehidupan kita. Kita bisa masuk surga itu karena firman, saudara. Ya, karena firman. Ini ada dasarnya. Kita akan perhatikan untuk ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Ingat saudara,
Ini sekali lagi seorang hamba Tuhan, kekasihnya Tuhan, satu orang ini nanti menjadi tuan atas seluruh dunia. Artinya menjadi penyalur berkat untuk seluruh dunia. Amin. Amin. Karena ini munculnya dari kalangan kita, saudara. Dari Indonesia betul-betul mendapatkan perhatian Allah yang sangat besar. Sekalipun saat itu Yusuf mengalami himpitan. Kalau sekarang saudara menghadapi orang mengalami himpitan, saudara jangan cepat-cepat menghakimi. Siapa tahu orang itu sedang dipersiapkan Tuhan. Jangan mengusik biji mata Tuhan. Itu dengan firman ini hendaklah kita semakin merendahkan hati, semakin melembutkan hati seperti Musa. Nah, sekarang yang kita bahas ini mengenai Yusuf. Terus, engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Jadi tanah Gosen ini dipilih oleh Yusuf, tempat yang subur untuk ternaknya, untuk keluarganya, untuk anak-anakmu, untuk cucumu, kambing dombamu, lembu sapimu, dan segala milikmu. Itu dekat dengan aku, saudara-saudaraku. Ini betul-betul Yusuf ini penuh kasih saya. Nah, saya akan baca, saudara, Keluaran pasal 9 ayat 26. Tanah Gosen ini yang terselamatkan, sekalipun waktu itu ada hujan es. Coba baca dulu. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Terpelihara. Hujan es itu saat itu terjadi di seluruh Mesir. Tetapi tempat tinggalnya orang pilihan Tuhan di tanah Gosen itu tidak ada hujan es. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ini memiliki Allahnya Israel yang nama Yesus Kristus, apapun yang terjadi di sekitar kita, saudara terlindung, kita terlindung semuanya. Amin. Saya meyakini ayat ini. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Terus, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Saudara, ini dua bersaudara dipisahkan selama 13 tahun. Saudara kandung ini betul-betul penuh kasih sayang, perhatian. Coba, apakah hanya kepada Yusuf kasih sayangnya itu? Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan menangis sambil memeluk mereka. Ini terus, sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. ya saudara, Yusuf itu memberikan pengakuan tulus. Mereka betul-betul rukun, tidak mengingat-ingat kesalahan saudaranya, kakak-kakaknya, tidak diingat. Jadi kalau saudara itu mau rukun dengan sesama, suami dengan istri,
istri dengan suami, kakak adik. Ayo, tidak usah mengingat kesalahan adik kakak yang dulu. Kalau mau menolong, karena aku lebih banyak ditolong oleh Tuhan. Ini Yusuf seperti itu. Ini ciri daripada satrio piningit. Ini bahasa umum yang dipakai ini, supaya Injil kerajaan ini nembus pada mereka. Amin. Kalau Injil kerajaan ini tembus dalam hati mereka, mereka mendapatkan sebuah damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Nah saudara, ayat 22 saya bacakan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Loh, kok beda? Ini lebih dekat dengan Yusuf. Jadi kalau saudara itu suka berdoa, suka ibadah, melakukan firman dengan setulus-tulusnya, mau dekat dengan Tuhan, mesti bagiannya beda. Tidak usah iri dengan orang yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Tidak usah iri dengan orang yang asal-asalan. Kau berdoa, tidak usah. Sementara saudara yang sungguh-sungguh berusaha mendekatkan diri pada Tuhan, kadang-kadang emosi. Jangan emosi. Saudara yang berusaha sungguh-sungguh pada Tuhan punya bagiannya tersendiri. Coba baca lagi. Bagiannya Benyamin ini lebih banyak. Nah ini jadi mengingatkan. Kemudian ayat 24, kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Karena mereka suka berbantah-bantah. Nah, kita dalam perjalanan menuju ke rumah Bapa ini jangan suka berbantah-bantah. Haleluya. Saya minum dulu itu. Nah, ini salah satu ciri dari Yusuf akhir zaman. Salah satu ciri dari malaikat sang Surya atau malaikat si unggas nasa, seorang hamba Tuhan. Ini temanya adalah siapakah satrio piningit menurut kitab Wahyu. Yang disebut kitab Wahyu dari Kejadian sampai Malaki, Matius, Injil Matius sampai kitab Wahyu yang terakhir. Nah saudara, kekasih-kekasihnya Tuhan, ini beberapa ciri-ciri yang disebut Yusuf akhir zaman atau yang disebut sebagai satrio piningit. Saudara, ingat ini. Nah sekarang yang terakhir kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1. Itu Yesaya pasal 46 itu ayat 11 kalau digenapi ini. Nanti seperti ini saudara. Silakan bacakan. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ya, saudara, ini yang disandang oleh seorang hamba Tuhan, kekasihnya Tuhan. Yesaya pasal 46 ayat 11. Mereka akan muncul dari Indonesia. Orang itu bukan mereka. Orang itu akan muncul dari negara Indonesia
yang berlambang burung Garuda negara ini. Malaikat turun dari surga, satu, berselubungkan awan. Itu cirinya. Yang pertama, berselubungkan awan itu ada awan di situ, di atas gunung, di atas bukit. Berarti orang itu suka berdoa. Pelangi ada di atas kepalanya. Pelangi itu merupakan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Lantas yang ketiga, mukanya sama seperti matahari. Matahari itu berbicara kasih Allah Bapa. Kaki kanannya menginjakkan, kaki kanannya menginjakkan ke laut, kaki kirinya ke bumi. Itu ada makna yang lain lagi. Kita akan membaca sekarang. Mukanya sama seperti matahari. Itu berbicara kasih dalam dirinya. Yang pertama, Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, ada kasih, sukacita, ada sukacita, damai sejahtera, selalu ada damai sejahtera. Itu dijaga kebaikan, kesabaran, ya terus, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Jadi Yusuf itu ada penguasaan diri. Yusuf itu ada kemurahan, ada kasih, ada kelemah lembutan. Itu yang dimiliki Yusuf. Jadi ciri-cirinya yang disebut Satrio Piningit itu, yang pertama itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus kelemah lembutan, sekalipun diberi kekuasaan di dunia ini. Yang pertama, menjadi berkat untuk Indonesia. Yang kedua, menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Itu kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ini yang akan datang. Jadi kalau saudara mendengarkan berita mengenai keguncangan bumi, gempa bumi, peperangan timbul di sana sini, itu perkataan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengatakan itu baru permulaan penderitaan. Injil Matius pasal 24 katakan begitu. Nah saudara, kita akan renungkan firman Tuhan ini supaya kita memiliki keyakinan dari kalangan kita akan Tuhan pilih menjadi penyalur berkat untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa, untuk seluruh lapisan masyarakat, seluruh golongan. Orang itu akan menjadi penyalur berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kami bersyukur Tuhan diam di negeri ini. Haleluya. Kami untuk seluruh sidang jemaat berdiri dan bersyukur diam di negeri di tanah Indonesia dengan pulau-pulaunya. Kami bersyukur Tuhan memilih bangsa kami semenjak purbakala. Sesuai firman-Mu, Engkau yang memanggil burung buas dari timur, dari Indonesia, negeri burung Garuda. Seorang
Indonesia di dalam rencana Tuhan sampai nyata berjaya. Indonesia di dalam rencana Tuhan. Kasih Tuhan. Terpilih di antara bangsa-bangsa. Indonesia di dalam rencana Tuhan. Sang penyata berjaya. Sekali dari awal kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan diam di negeri ini, di tanah Indonesia dengan pulau-pulaunya. Kami bersyukur Tuhan Kau pilih bangsa kami semenjak pertama sesuai firman-Mu. Engkau yang memanggil pulau-pulau dari timur, dari Indonesia berbiru garuda, seorang pelangi angkat ketetapan-Mu, menerangkan rencana-Mu. Indonesia di dalam rencana Tuhan. Terpilih di antara bangsa-bangsa. Indonesia di dalam rencana Tuhan. Sampai nyata berjaya. Indonesia di dalam rencana Tuhan. Terpilih di antara bangsa-bangsa. Indonesia di dalam rencana Tuhan. Sampai nyata berjaya. Sampai nyata berjaya. Sampai nyata berjaya. Sampai nyata berjaya.
dari tempat ini akan terpancar kasih Allah Bapa ke berbagai penjuru tanah air ini, sampai tembus ke ujung bumi. Gusti Sunan Kimaro, oleh kuasa bilur-bilur Bapa yang sakit Kau sembuhkan sakit, yang sulit melepaskan pengampunan terhadap sesamanya, kasih Bapa mengalir hati dalam hidup, yang melepaskan pengampunan untuk sesamanya, untuk keluarganya, semakin merendahkan hati seperti Yesus. Bapa, terima kasih, berkat-berkat Engkau limpahkan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Engkau berkati perjamuan kudus ini dengan kuasa kematian-Mu, yaitu percikan-percikan darah-Mu. Dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan kami, Engkau menganugerahkan kemenangan-kemenangan setiap langkah kami, seperti Engkau anugerahkan kepada Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah damai dan sejahtera dari Bapa surga melimpah saat ini dalam perjamuan suci, beserta kekuatan urapan Roh Kudus. Imam yang akan melayani Engkau berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih buat kesembuhan yang Kau limpahkan untuk anak-anak-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat pembelaan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat Kau limpahkan di dalam usaha anak-anak-Mu. Engkau mendatangkan dari timur, barat, utara, selatan, berkat-berkat rohani maupun jasmani tercurah dari surga. Jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan yang buat mereka berduyun-duyun datang kepada Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kita angkat tubuh Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 28. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita angkat salam menemani kita ke saudara-saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga atas rahmat anugerah yang Kau limpahkan dari kami, anak-anak-Mu, seluruh sidang jemaat. Tuhan melawat saat ini, dimanapun mereka tinggal, tangan Tuhan yang terlimpah paku untuk menganugerahkan pertolongan, perlindungan, pemeliharaan dalam kehidupan mereka. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang kuliah di perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Dana-dana yang mereka butuhkan Tuhan limpahkan dari surga. Kami serahkan kepadamu saat ini.
bangsa negara Indonesia yang dalam rencana Tuhan, negara yang lambangnya burung Garuda. Kami bersyukur tinggal di Indonesia. Berkati rakyat Indonesia yang menjadi perhatian Tuhan ini. Berkati pejabat-pejabat negara yang dipimpin oleh Presiden Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Diberkati saat ini seluruh jajaran pemerintahan, diberkati untuk TNI, Polri, dokter, tenaga kesehatan dari pusat sampai di daerah-daerah, sampai di pelosok-pelosok, sampai di seluruh perbatasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai mereka, berkati mereka dengan kasih dan rahmat Tuhan. Berkat melimpah atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami serahkan persembahan anak-anak-Mu, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan tatangan, persembahan untuk pembangunan. Kami unjukkan kepada Engkau berjanji membukakan tingkap-tingkap langit, dan Engkau sudah membuka tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpah dalam kehidupan anak-anak dimanapun mereka tinggal, baik di desa, di kota, di ladang mereka, apapun yang mereka usahakan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan mendatangkan berkat-berkat itu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam nama kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berkati. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.